Tapi keyakinan kelas yang harusnya stabil dari berbagai masukan wali kelas, yang pokok apa? Tujuan dan maksud daripada kelas ini mau dikemanai. Itu satu, itu tambahan gitu. Terus yang kedua, berkenaan juga jangan sampai ada diskriminasi klasikal yang sifatnya majemuk, heterogen. Ada berbagai suku, ada berbagai agama, ada berbagai ras, ada berbagai golongan. Makanya harus satu visi dulu. Maksud tujuannya mau dibawa kemana kelas itu. Yang ketiga, substansi, esensi daripada segitiga restitusi yang kita terapkan pada anak. Sistem sekolah harus berjalan dalam kaitannya manajerial bagi ibu bapak guru mata pelajaran atau manajerial bagi bapak ibu wali kelas. Punya potensi, udah punya minat, udah punya bakat, tapi kita sebagai guru menuntun, merespon, memberikan stimulus, merangsang, memancing, termasuk mendorong, memotivasi. Banyak betulnya tugas guru 7M. Silahkan jabarkan itu. Substansinya cuma 3. Niatnya anak kan butuh sehat. Yang kedua adalah bahagia. Yang ketiga kemerdekaan. Tersentuh sudah di situ, tapi substansi daripada pendidikan yang sesungguhnya kan konteks sehat, jasmani rohani. Bahagia juga luas dalam, enjoy. Sekolah ini jadi taman 19 ini jadi pusat belajar. Semua orang yang melibatkan stakeholder peduli terhadap visi misinya 19. Baik orang kepala sekolah, bapak ibu guru, peserta didik, orang tua, termasuk berdampak pada lingkungan masyarakat. Nah, tapi akan berguna, bermanfaat. Kaitannya gimana SDM ini terbangun mindset untuk bisa sehat, bisa bahagia, bisa merdeka. Kelas putih ataupun pemerintah mengatakan di situ adanya kebebasan. Anak itu harus enjoy bebas. Tidak salah, tidak keliru. Dan niatkan satu. Anak itu tidak ada yang bodoh. Semua punya potensi. Ada 8 kecerdasan yang dirangsang, yang mana supaya muncul 8 kecerdasan itu pemberian dari Allah. Dengan tadi berbagai penyakit harus diberantas. Ya, kurang rapi gimana supaya rapi, kurang teliti gimana ya, harus teliti. Kuman kurang mandiri, ya gimana anak latih supaya mandiri sehingga muncul kuman yang kedua yang kurang manfaat itu bisa bermanfaat. Ini penguatan saja supaya berkembang gitu. Tapi action daripada BUEK ataupun Bu Astuti harus bisa ke arah sana. Nggak harus pakai daya 100, 70, 80. Insya Allah. Dan yakin kasih penjelasan destinasi berkenaan dengan ya teman-teman. Termasuk misalnya Bu Dani nanti sebagai pengajar praktek juga gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya kasih sehat, lancar, semangat dan bermanfaat. Jangan berhenti belajar. Jangan berada di zona nyaman. Ya, perubahan yang abadi itu adalah dinamika yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan supaya kita berpacu pada B3P. Kita bergerak bersama ya dengan berkarakter Pancasila yang sudah teruji terbukti, insya Allah semua akan bisa menambahkan nilai kebaikan, nilai keberkahan dan nilai positif bagi kita semua. Itu saja mungkin kapal dorong narasumber. Penguatan berarti ya Pak, bukan pertanyaan ya Pak ya. Alhamdulillah. Bu Setio dipersilakan. Setio Sukowardani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya karena dari awal saya juga ikut separuh-separuh karena memang ada 2 program mewujudkan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang sudah dipaparkan oleh Bu Astuti dan Bu Eka sudah gamblang dari mulai awal sampai akhir. Saya yakin kepada teman-teman semuanya di sini
saya hanya menambahkan saja Bu, dari apa yang sudah dipaparkan sama Ibu adalah runut dari awal sampai akhir sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif yang dijalankan di SMP 19. Mungkin ada 5M atau 5S, salam, senyum, sapa, seperti itu, dan 3S, dan karena setiap sekolahan mempunyai berbeda-beda ya cara penyampaian kepada siswa. Nah, di sini saya menambahkan perlunya kontrol emosi dari Bapak Ibu guru semua. Dari apapun materi yang kita sampaikan kepada murid, di mana murid agar mereka itu bisa menjadi kita menjadi figur, menjadi panutan bagi mereka dengan cara kita mengontrol emosi. Saya lanjutkan, kontrol emosi di sini saya mau menggarisbawahi bahwa latar belakang murid kita pastinya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Dari latar belakang keluarganya yang harmonis, yang lumayan, yang penuh masalah bermacam-macam. Otomatis apa yang dia bawa dari rumah langsung ataupun tidak langsung itu akan terbawa di sekolahan. Nah, biasanya di situ kita menjadi ada kendala karena beberapa oknum siswa kita yang berbeda dengan yang lain. Mungkin pada saat itu dia mendapatkan sebuah permasalahan yang kita tidak tahu. Nah, disitulah kita hadir Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi KHD ya. Pada saat kita hadir, kita memberikan kasih kepada dia. Biasanya kita bertanya, pendekatan persuasif, memberikan perhatian yang agak berlebih agar dia mengeluarkan apa sih yang terjadi pada diri kamu, kok kamu bisa saat ini berbeda dengan teman yang lain. Karena saya melihat di SMP 19 ini banyak Bapak Ibu guru yang sangat muda, yang istilahnya baru lulus 3, 4, 5 tahun. Jadi biasanya Bapak Ibu guru yang pinter-pinter semuanya ini belum tentu bisa mengontrol emosi. Padahal itu adalah yang harus kita garis bawahi, apa yang agar pelaksanaan KBM kita di lokasi SMP ini berjalan dengan baik dengan kerjasama bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang ada di sini. Intinya adalah kontrol diri dan kontrol emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalikan hati dan pengendalian diri. Jaga kendi. Itu kata kunci yang disampaikan oleh ini. Kita sering selalu untuk menguatkan, untuk saling mengisi dan melengkapi. Gak mudah jaga mulut dalam tanda kutip untuk yang tadi menilaikan positif supaya ada keyakinan, ada stabilan. Jaga hati itu pasti kontrol emosi dan kendalikan diri, termasuk milenial ini. Jangan cuma bisa di depan laptop ataupun HP dengan aplikasinya, tapi nggak ngerti akan dasar rumput anak yang akan kita tuntun ke arah mana. Gitu. Potensi udah ada pada anak, pemberian Allah yang sering saya bilang, cipta, rasa dan karsanya. Tapi minat, bakat, ya, termasuk hobi anak itu yang kita rangsang, kita maksimalkan supaya tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas penguatannya dari Bapak khususnya, kemudian Ibu dan Dani. Memang benar apa yang dikatakan bahwa kita memang harus bisa mengontrol emosi gitu ketika kita berhadapan dengan murid atau anak didik kita. Kenapa? Karena disitulah peran kita. Memang kita punya peran penting, punya peran yang sangat berat. Dan tidak bisa kita cuma hanya sekedar saya mau jadi guru biasa, itu enggak. Ternyata anak didik kita itu akan menjadi orang yang berharga itu karena kita akan menuntun mereka gitu. Jadi intinya bahwa kita harus, memang pertama kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak, memberikan contoh. Ketika kita mau memberikan contoh, insya Allah anak-anak percaya sama kita. Gitu. Ketika kita memberikan sesuatu masukan sama mereka, mereka akan mendengarkan. Itu yang sudah saya alami. Saya udah berapa puluh tahun ya mengajar gitu. Insya Allah saya belajar dulu dari masuk ke SMP 2
itu alhamdulillah diterima dengan anak-anak dengan baik gitu. Dengan guru-guru juga yang tadinya di sekolah itu kayaknya power guru tuh lebih gitu, anak-anak takut sama guru. Tapi saya datang itu dengan misi beda. Saya ya entahlah, jadi dengan guru penggerak ini saya menyadari bahwa saya nggak sendiri, bahwa saya punya teman-teman, dan saya yakin di sini semua teman-teman adalah apa ya, menyambung apa yang sudah yang kita punya visi sama gitu. Jadi sebelum ini sebenarnya kita memang harus membangun satu visi kita untuk sekolah kita sudah punya visi ya, apa visi kita smart, unggul. Jadi dari situ unggul, santun, mandiri, aktif, religius, berteknologi. Nah, itu yang kita masukkan di dalam keyakinan kelas kita, gitu. Agar semua itu merupakan satu rangkaian untuk mewujudkan visi kita. Nah, kalau memang nanti ada nanti ketika sambil berjalan itu hasilnya seperti apa, nah itu yang akan menjadi dasar bahwa nanti visi kita bisa berubah, gitu. Mungkin ada perbaikan gitu. Kan memang setiap tahun kita akan mengevaluasi, merevisi visi sekolah kita itu sebenarnya. Jadi memang ini adalah runtutan proses dari awal. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi anak. Terus peran kita sebagai guru, tadi Bapak bilang tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya dengarnya pertama kali dari Bapak. Terus terang, saya mendengar dari Bapak. Tapi ketika saya, entah ya Allah itu menakdirkan saya untuk masuk sini, itu saya baru terbuka bahwa Bapak ngomongnya sama dengan apa yang diajarkan kepada saya melalui guru penggerak ini gitu. Ternyata memang di sini ada peran kita sebagai guru itu memang harus bisa berkolaborasi. Di sini kolaborasi itu adalah nilai dan mandiri itu nilai intrinsik kita. Bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan niat dari dasar kita ingin membuat suatu perubahan. Setelah itu kita memikirkan bagaimana kita harus bergerak, dan kita tergerak, kemudian kita bisa menggerakkan semua teman-teman yang ada di sekeliling kita. Semoga dengan ini masih sedikit sih sebenarnya yang kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya memang kita di sela-sela kesibukan kita, tapi kita harus bisa melaksanakan visi kita, misi kita. Jadi dari misi itu menjadi misi dikembangkan menjadi keyakinan kelas gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada pertanyaan lagi kan ya Bapak, waktunya sudah mau bertanya berita. Oh ya, guru penggerak programnya bagus karena ini akan membuat sekolah kita menjadi rumah kedua yang sesungguhnya untuk anak-anak, karena sebetulnya program ini sudah kita sosialisasikan melalui program sekolah ramah anak dan lain sebagainya, hanya karena tidak terkoordinir seperti pendidikan guru penggerak, sehingga itu hanya sekedar program, hanya sebatas pengadaan, mendekati akreditasi dan penilaian dan selebihnya, dan untuk berjalan sehari-harinya itu tidak berjalan. Oleh karena itu betul semua dimulai dengan keyakinan kelas, tetapi sebelum kita ke keyakinan kelas, yang paling penting adalah keyakinan sekolah, yaitu build our commitment, membangun komitmen kita bersama teman-teman, terutama wali kelas kelas 7, di mana program ini baru dimunculkan di masa kelas 7. Itu harus harus responsif, harus gerak cepat, harus up to date, harus melek untuk setiap perubahan. Jadi melihat kekurangan itu langsung bergerak tanpa harus diinstruksikan. Nah itu harus dibangun melalui keyakinan sekolah dulu. Keyakinan sekolah, kita harus membuat satu persepsi yang sama, kita membangun komitmen bersama, lalu turun ke keyakinan kelas. Karena untuk program guru penggerak ini, ruhnya Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya sudah kita lakukan. Kita pernah punya program sekolah dengan peminatan. Nah, sekolah peminatan itu nggak jauh beda sama dengan sekolah berdiferians
Diferensiasi. Dari bahasa Inggris padahal ya, diferensiasi. Kita sudah pernah melakukan sekolah berdasarkan peminatan, karena karakter anak-anak 19 itu bukan karakter pembelajar serius, mereka adalah tipe anak-anak yang bergerak. Jadi yang cocok buat mereka adalah SMK. Oleh karena itu waktu itu kita membuat peminatan yang senang bahasa Inggris, yang matematika, itu pernah kita buat seperti itu. Artinya dengan pelayanan yang sama, tetapi dengan potensi yang berbeda-beda dari anak tersebut. Jadi saya cuma ingin menambahkan keyakinan sekolah dibangun untuk komitmen bersama. Itu dulu sebelum kita ke keyakinan kelas. Sekali lagi selamat. Dilakukan bersama-sama itu semua terasa mudah, apalagi dengan guru-guru yang baru. Jadi guru-guru yang masih muda ini jangan diem, ya jangan diem, tapi harus melek, harus melihat kita ini bergerak seperti apa. Karena kita akan digantikan, kita hanya memberikan contoh seperti ini loh yang kita lakukan dan ini dilanjutkan lebih bagus lagi. Budaya positif regenerasi. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dulu atau keyakinan sekolah itu nanti hasil dari sekolah itu beda. Jadi berdasarkan visi sekolah kita, kemudian kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, hasil dari keyakinan kelas kita itu nanti kita simpulkan, kita satukan menjadi keyakinan sekolah. Terus setelah ini sebagai bukti bahwa kita akan melakukan sebuah perubahan, kami minta untuk wali kelas 7 itu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing ya. Kira-kira selesainya kapan nih atau mau dilakukannya kapan? Kita menginformasikan. Demikian guys, kita sudah mengikuti diseminasi pendidikan guru penggerak di SMP Negeri 19 Depok tanggal 14 November 2022 oleh CPG yaitu Ibu Eka Mulyati SPD MM dan Ibu Astuti ya, Astuti Oktaviani SPD MPD. Demikian, mudah-mudahan kita dengan adanya guru penggerak semakin bergerak sesuai program pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada salah satu murid yang membuat permasalahan, nanti Bapak Ibu melakukan restitusi dengan bisa guru-gurunya banyak sekali ada pelajaran yang kajian, jadi bisa insya Allah pasti ada. Jadi kalau kita menemukan masalah ya kita coba lakukan seperti dan seperti melakukan perubahan saja. Bisa ya. Jadi setelah ini kami lakukan nanti pattern dan posisinya.